guys, balik lagi bareng Mr. Bohim di sini. Oke, kali ini aku mau ngasih penjelasan tentang Bitcoin di tahun 2022 guys. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang digital yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 yang dibuat dan disimpan secara elektronik guys. Teknologi blockchain digunakan sebagai sarana transaksi Bitcoin. Perkembangan teknologi menghadirkan beragam inovasi aset dan digital, termasuk mata uang kripto atau cryptocurrency. Digitalisasi dan revolusi industri berperan dalam meningkatkan kepopuleran mata uang Indonesia. Mata uang kripto. Time melaporkan pasar mata uang kripto sekarang bernilai lebih dari dolar 3 triliun. Mantap sekali. Menurut data dari CoinMarketCap, saat ini ada lebih dari 13.506 jenis mata uang kripto. Salah satunya adalah Bitcoin. Wow, mantap. Bitcoin merupakan uang kripto yang diciptakan pada tahun 2009 bro. Kripto yang diciptakan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama samaran yaitu ya bro. Melansir Yahoo Finance, Bitcoin adalah aset digital dengan kinerja terbaik dan dari Maret 2011 hingga Maret 2021 dengan annualized return atau imbal hasil mencapai 230% bro. Angka tersebut dapat membuat orang tertarik untuk investasi Bitcoin. Menurut surat Menko Perekonomian nomor S/302/M Ekon _09/2018, Bitcoin dan aset kripto lain dapat digunakan sebagai alat investasi untuk dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Perdagangan kripto di Indonesia dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti. Susah banget bro. Oke. Nah, pengertian Bitcoin adalah mata uang digital yang dibuat dan disimpan secara elektronik bro. Sebagai mata uang digital, Bitcoin tidak memiliki wujud fisik mata uang fiat. Tidak ada otoritas yang mengatur atau badan terpusat yang mengendalikannya bro. Menurut pada buku Bitcoin From Beginner to Expert, ya susah bro. Maklumin aja ya. Bitcoin terdesentralisasi sehingga tidak dikendalikan oleh satu entitas. Oke, terlalu. Teknologi blockchain atau sistem jaringan digunakan untuk memverifikasi seluruh transaksi. Aktivitas tersebut dicatat pada public ledger atau buku besar publik yang transparan dan aman serta langsung dikenali bro. Oke, sejarah Bitcoin berdasarkan buku The Bitcoin Genesis. Sejarah Bitcoin berdasarkan buku The Bitcoin Genesis. Sejarah Bitcoin berawal pada bulan November 2008. Sekarang dengan nama pengguna Satoshi Nakamoto merilis sebuah makalah kriptografi bro. Makalah ini terdiri dari 9 halaman dan diberi judul Bitcoin a Electronic Cash System bro. Aduh, maklumin bro, gak bisa bahasa Inggris jadi artiin sendiri aja. Muncul kebingungan tentang pengertian Bitcoin dan bagaimana seharusnya digunakan. Setelah periode beta, program tersebut
disempurnakan agar lebih mudah dipahami untuk digunakan. Pada tahun 2009, Bitcoin dirilis kepada komunitas internet dengan klaim dapat digunakan untuk membayar secara anonim. Berdasarkan buku Bitcoin, Blockchain atau Cryptocurrency, A Complete Guide, Satoshi mengirim Bitcoin kepada Hal Finney, sesama penggemar kriptografi. Transaksi tersebut sukses dan fenomena Bitcoin mulai dikenal di masyarakat. Bitcoin belum memiliki nilai tukar hingga akhir tahun 2009. Sistem Bitcoin saat ini hanya berupa catatan transaksi di blockchain, sebuah forum daring di mana pengguna berkomunikasi dan mengatur transaksi dalam kode sumber terbuka. Pada awal tahun 2010, bursa pertama dibuka memungkinkan perdagangan Bitcoin terstruktur. Pengguna tumbuh dan pada Mei 2010, Gunung Gox. Di mana ya Gunung Gox itu? Gunung Gox diluncurkan sebagai bursa kedua dan menjadi tempat dominan untuk memperdagangkan Bitcoin. Berdasarkan publikasi dalam jurnal Intercept volume 11 nomor 2, Satoshi Nakamoto sebagai pencipta Bitcoin tiba-tiba menghilang pada tahun 2011. Dalam data transaksi diperkirakan Satoshi memiliki 1 juta Bitcoin pada awal November 2015. 1 Bitcoin bernilai US dollar 384, bro. Waduh, mantap sekali ya. Nilainya terus naik hingga pada akhir tahun 2017 harga 1 Bitcoin mencapai harga tertinggi mencapai hampir US dollar 20.000. Waduh, mantap. Menurut OpenExchange, exchange rates 1 Bitcoin saat ini bernilai US dollar 51.285,22, bro, atau sekitar Rp 735 juta, bro. Serius sekali. Cara kerja Bitcoin merujuk pada Bitcoin and Cryptocurrency teknologis. Cara kerja Bitcoin menggunakan sistem koin yang diperoleh dengan mining koin atau membelinya. Beberapa orang telah mengumpulkan juta Bitcoin, mengumpulkannya selama beberapa tahun. Bitcoin yang diperoleh disimpan dalam buku besar publik yang diakses kapan saja. Mengutip Getting Started with Bitcoin, protokol Bitcoin tidak menyimpan data pribadi. Sistemnya menawarkan privasi melalui kriptografi. Oke, bro. Pengguna dapat memiliki banyak dompet Bitcoin sebanyak mungkin sesuai kebutuhan. Kunci pribadi diperlukan untuk mengautorisasi transaksi yang disimpan secara lokal dan dompet pengguna, bro. Seluruh transaksi melalui proses yang disebut mining. Mining juga berperan sebagai mekanisme untuk memproduksi dan mendistribusi Bitcoin. Proses mining adalah tindakan menambahkan transaksi ke blockchain sehingga semua orang dapat menyetujui rangkaian transaksi yang sama. Tidak seperti saham, Bitcoin tidak mewakili kepemilikan suatu perusahaan atau entitas. Investasi Bitcoin menghasilkan nilai karena harga per koin terus meningkat. Bahaya Bitcoin. Mengutip publikasi United States House Commit on Small Business, Bitcoin dapat menimbulkan celah bagi kriminalitas untuk melakukan tindakan pidana pencucian uang dan transaksi ilegal lainnya. Sebagai contoh, Bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran pada sebuah situs web ilegal bernama Silk Road
yang beroperasi mulai dari bulan Februari 2011 hingga Oktober 2013. Anonimitas Bitcoin memungkinkan orang untuk membeli barang ilegal secara daring dengan cara yang serupa dengan penggunaan uang tunai untuk transaksi ilegal. Satu studio memperkirakan total transaksi di situs Silk Road bulanan berjumlah sekitar $1,2 juta, bro. Pada tahun 2011, Biro Investigasi Federal atau dalam kurung Federal Bureau of Investigation atau FBI menyita sebuah Bitcoin yang terkait Silk Road dengan mencapai 26.000 BTC atau senilai $3,6 juta. FBI juga menutup situs ilegal tersebut. Bahaya Bitcoin lain adalah penggunaannya untuk mencuci uang, pendanaan terorisme, dan perdagangan barang ilegal. Meskipun bahaya tersebut masih diungkapkan secara teoretis, Bitcoin berpotensi sebagai sarana bagi berbagai transaksi ilegal. Capek udah dulu lah. Dadah.